layar kaca Anda di Perempuan Bicara, kita masih bahas soal tuntutan AG. Nah, ini adalah reaksi atau respons dari ayah David Ozora. Ya, ada tweet di situ yang mengatakan, "Halo, Kejaksaan RI, kenapa jadi 4 tahun tuntutannya? Maksimalnya 12 tahun pelaku anak setengahnya. Jika pertimbangannya soal masa depan, Agnes, menurut kalian masa depan David nggak penting?" Ini tweet dari ayah David. Kemudian yang berikutnya ada tweet lagi, kalau tidak salah ada 2 atau 3 tweet yang memang dikeluarkan oleh ayah David ya. Jaksa sendiri yang menyatakan sah dan meyakinkan AG terlibat dan jaksa menuntut tidak maksimal. Apa arti pernyataan sah dan meyakinkan kalau tuntutannya tidak maksimal? Dalilnya apa? Lalu di tag di situ Kejaksaan RI dan juga Prof Mahfud nih. Hakim harus ultra petita untuk kasus ini. Cukup teknis ya meresponsnya. Dan kemudian yang ketiga, jaksa jaksel ketika ujian matematika 12 kali 0,5 sama dengan 4. Jadi di situ ada teknis juga, satir juga begitu ya. Sangat kritis di situ ya, ayah dari David Ozora. Oke Mbak Devi, yang dipilih adalah media sosial begitu ya. Saya yakin pasti ayah David juga banyak diwawancara oleh media. Tapi ketika dia bersuara di media sosial, tonton seperti ini pasti akan juga memberi dampak ke publik. Yang saat ini mungkin pro kontra juga, silakan Mbak Devi yang dilihat apa? Ya, tentu sebagai orang tua kita semua turut prihatin dengan apa yang menimpa keluarga David. Tapi kita perlu juga melihat rentetan peristiwa bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak bukan hanya hari ini. Sebagai contoh, tahun 2020 ada seorang anak perempuan, NF, 15 tahun, kemudian mohon maaf, menghabisi anak kecil dan balita karena terinspirasi film Chucky, yang bersangkutan kemudian dihukum 2 tahun. Ada lagi beberapa kasus beragam, ada yang dihukum 10 tahun tapi juga karena pembunuhannya luar biasa gitu ya. Tapi rata-rata memang dan anak yang tadi, anak perempuan tadi itu kemudian dihukum 2 tahun tapi di LPKS. Nah memang yang menarik adalah kalau menurut data WHO 43% pembunuhan yang terjadi di dunia adalah akibat kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja kita. Yang perlu kita pahami, anak dan remaja kita saat ini dalam posisi yang tidak sehat. Dan satu hal, bukan karena mereka. Ini yang saya agak sedih, terlepas siapapun pelaku anak. Kita orang dewasa jangan lupa, kitalah yang harus paling bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Karena izin gitu misalnya Stanford clear mengatakan bahwa sampai bahkan usia 25 tahun seorang anak itu belum mampu menggunakan akalnya. Jadi kalau sesuatu terjadi pada anak, yang paling bertanggung jawab adalah kita semua sebagai orang dewasa yang ada di lingkungan mereka. Dan sekarang semakin parah karena orang dewasa memberikan kendali, outsourcing bahkan pendidikan itu kepada media. Sehingga anak tumbuh kembang lewat media. Ini yang paling salah. Lalu ketika terjadi kejadian-kejadian seperti yang rentetan hari ini, dan ini bukan hanya kasus ini, sebenarnya banyak sekali, hampir setiap hari. Tawuran lah, tusuk lah dan sebagainya, baku pukul, baku hantam. Apakah semua anak-anak itu kemudian kita masukkan penjara? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Gitu ya, dan alhamdulillah kalau menurut hemat saya negara ini sangat memikirkan nasib anak-anak dengan sudah adanya undang-undang yang kemudian berpihak. Saya bukan ahli hukum, saya tidak memahami soal hukum, tapi paling tidak membuktikan bahwa ada keberpihakan pada anak. Karena kita perlu sadar sekali lagi, memang menurut data-data teman-teman kesehatan dan sebagainya, pertumbuhan fisik anak di era sekarang cukup luar biasa. Artinya tubuhnya bisa jadi besar gitu ya. Lalu karena dari segi tinggi dan sebagainya itu besar. Tapi itu bukan berarti secara softwarenya, secara mentalnya itu dia juga sudah tumbuh besar. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. Persoalan hukum kita kembalikan. Saya percaya teman-teman aparat pasti sudah punya pertimbangan, sudah punya rujukan jurisprudensi yang bisa dilakukan untuk nanti memberikan keputusan yang terbaik. Tapi yang perlu kita sadari, hari ini dan kedepannya akan terus hadir kekerasan-kekerasan oleh anak-anak sesama mereka
yang mohon maaf kita orang dewasa tidak boleh hanya berhenti mengomentari lalu kemudian menuding, kemudian menyalahkan mereka padahal kita sendiri tidak mau mengambil peran untuk mengembalikan fungsi. Kalau ibaratnya mobil, setir, rem dan gas itu harus tetap di kita. Masalahnya hari ini setirnya kita kasih ke anak, remnya juga, gasnya juga. Yang terjadi seperti hari ini. Jadi ini yang menurut hemat saya perlu menjadi refleksi dan bagusnya dengan, bukan bagus ya, artinya gini. Belajar dari kasus ini masyarakat mulai belajar juga soal hukum. Ini jadi satu hal yang menurut hemat saya baik karena artinya kita semua jadi mulai tahu oh ada loh yang namanya undang-undang. Oh media pun akhirnya belajar bahwa tidak boleh menyebut nama lengkap misalnya. Karena itu kan berarti nanti menimbulkan stigma. Nah ini kita semua sebagai bangsa sedang belajar. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan tanda kutip keadilan yang sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Devi.